Puji Tuhan, selamat pagi sidang jemaat Tuhan, selamat menikmati berkat kemenangan dari Allah. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah merasa terpuruk dan tidak berdaya? Atau bahkan mungkin saat-saat ini sedang mengalami hal tersebut. Satu perkara yang hendak saya sampaikan kepada kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini bahwa kita jangan pernah menyerah. Melalui renungan pagi yang saya beri judul keterpurukan ini, saya rindu membagi kebenaran firman Tuhan, sebuah alasan mengapa kita tidak boleh menyerah meskipun kita sedang dalam kondisi terpuruk. Kita akan memperhatikan ayat bacaan pagi hari ini dalam 2 Tawarik 20 ayat 15-17. Demikian dikatakan firman Tuhan. Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan pagi ini merupakan satu kisah yang sangat menarik tentang seorang Raja Yehuda yang hidup takut akan Allah, tidak hidup aneh-aneh, tidak mencari gara-gara dengan orang atau bangsa-bangsa di sekitarnya. Namun, Raja Yehuda ini justru mengalami ancaman, serangan, dan tekanan dari pihak lain yang membuatnya ada dalam situasi terpuruk dan tidak berdaya. Bangsa Amon, bangsa Edom, bangsa Moab, dan orang-orang Meunim melakukan satu ekspansi wilayah. Mereka ingin mengambil wilayah Israel, wilayah Yehuda pada waktu itu. Namun suatu hal yang alami Bapak Ibu Saudara, dan sangat-sangat manusiawi jika Yosafat, Raja Yehuda, merasa takut pada waktu itu, merasa tidak berdaya, merasa bahwa ini merupakan situasi yang sulit baginya. Sangat mungkin bagi Raja Yehuda dan rakyatnya mengalami keterpurukan pada saat itu. Namun firman Tuhan memberi penguatan kepada Raja Yosafat dan rakyatnya agar mereka tidak menyerah karena ada satu janji bahwa Allah akan memberi kemenangan kepada mereka, kepada bangsa Yehuda dan Yerusalem pada waktu itu. Mari kita perhatikan pembacaan ayat firman Tuhan kita pagi hari ini. Bagian pertama yang saya rindu bagikan kepada kita semua, mengapa kita tidak boleh menyerah, mengapa kita harus tetap maju dan bertindak. Hal yang pertama yang kita akan pelajari bahwa kita jangan takut dan terkejut. Di dalam 2 Tawarik 20 ayat 15 bagian A dikatakan, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Langkah awal yang harus diambil oleh seseorang ketika mengalami satu masalah, mengalami keterpurukan atau situasi yang sulit adalah jangan takut dan jangan terkejut. Mengapa tidak boleh takut dan terkejut? Bapak Ibu Saudara, jika kepada Raja Yosafat kemenangan itu menjadi suatu janji yang akan mereka terima ketika musuh menyerang mereka. Namun kepada kita hari ini itu bukan lagi suatu janji yang akan kita terima, melainkan satu fakta bahwa kita sudah
diberi kemenangan. 1 Korintus 15 ayat 57 mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita yang ada saat ini, saya rasa jauh lebih beruntung dibandingkan Raja Yosafat dan orang-orang Yerusalem pada waktu itu. Jika mereka bisa menjadi kuat karena mempercayai akan janji Allah, seharusnya kita jauh bisa lebih kuat karena Yesus sudah menang dan kita lebih dari pemenang. Seharusnya fakta ini yang harus selalu kita ingat. Kita sadari setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Sehingga keadaan atau situasi yang sulit tidaklah menjadi satu masalah yang besar bagi kita. Bagian kedua yang kita akan pelajari melalui pembacaan ayat kita pagi hari ini adalah bertindak. Mempercayai suatu fakta bahwa kita sudah menang bukan berarti menjadikan kita umat yang berleha-leha. Di dalam 2 Tawarik ayat 20, ayat 15 bagian B sampai ayat 16 bagian A dikatakan, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Dua kalimat pada ayat yang kita dengarkan ini sepertinya bertentangan. Namun ini menjadi satu informasi penting bagi kita tentang hakikat kita sebagai manusia. Kejadian 1 ayat 26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara bisa menyadari bahwa tidak ada satupun di muka bumi ini yang tidak diberikan kepada kita manusia. Berdasarkan ayat ini, Allah sudah menetapkan bahwa yang memiliki kuasa atas bumi adalah manusia. Dan Allah sekali-kali tidak akan pernah melanggar ketetapannya. Itulah sebabnya Yesus harus turun ke bumi menjadi manusia dan mati di kayu salib bagi manusia juga. Karena Allah tidak bisa melanggar firman-Nya. Apakah terlalu sulit bagi Allah? Apakah Allah tidak punya kuasa di sorga untuk membumi hanguskan iblis dan antek-anteknya agar manusia ini tidak berdosa, agar manusia ini ditebus? Tentu Allah punya semua itu. Namun sekali lagi, Allah tidak bisa melanggar firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Allah sudah memberi kemenangan kepada kita. Namun kita tidak akan pernah alami kemenangan itu jika kita hanya berdiam diri. Kita punya kuasa, pakai itu untuk menikmati kemenangan demi kemenangan. Ayat 17 dalam 2 Tawarik 20 ini merupakan satu kalimat pengulangan. Di situ diulang lagi, jangan takut, jangan terkejut. Kamu berdiam diri saja di tempatmu, tetapi diulang juga, turunlah kamu menyerang mereka, hadapi musuh itu, bukan berdiam diri. Ini memberikan peneguhan kepada kita bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Roma 8 ayat 30 dikatakan, 37 ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu, dalam segala hal, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jangan pernah menyerah, hai orang-orang yang menang. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman pagi hari ini. Kami bersuka cita sebab firman-Mu ya dan amin. Kami menikmati kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
tapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, oh, oh. Oh, jangan pernah menyerah. Oh, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.